Bayangkan ketika musuh terbesar bukan lagi manusia, bukan pula shinobi terkuat, melainkan makhluk dari dimensi lain yang tahu segalanya, bahkan lebih dari yang bisa dibayangkan. Saat 4 sosok misterius tiba di hadapan Dewa Otsutsuki tertinggi, situasi berubah total. Bukan sekadar pertarungan, ini tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan rencana rahasia yang jauh lebih kelam. Amado, ilmuwan penuh misteri, datang membawa tawaran berbahaya, teknologi untuk menciptakan pohon Shinju di 4 dimensi, hanya demi satu hal, menghidupkan kembali putrinya. Tapi benarkah itu satu-satunya niatnya? Di sisi lain, C dan Delta justru diterima sebagai keluarga oleh sang dewa, sementara Amado dan Sumire diusir tanpa ampun. Yang mengejutkan, seluruh aliansi shinobi, termasuk Boruto, telah dipindahkan ke dimensi lain oleh Naruto dan Sasuke demi menyusun strategi baru. Apa rencana besar sang dewa? Kenapa ia hanya menerima 2 orang dan menyingkirkan 2 lainnya? Dan, bagaimana reaksi C saat melihat kekuatan sejati yang kini berdiri di puncak dunia? Yos ini menarik nakama, let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. Kemunculan Dewa Otsutsuki tertinggi. Sosok misterius yang sangat dominan muncul di hadapan pohon Shinju, membawa aura kekuatan luar biasa. Munculnya 4 sosok misterius. Code, Delta, Amado, dan Sumire muncul dari sabuk hitam ruang waktu, langsung berhadapan dengan Dewa Otsutsuki dan pengikutnya. Penilaian sang dewa terhadap tamu tak diundang. Code dan Delta dinilai layak, sedangkan Amado dan Sumire ditolak dan dianggap memiliki niat tersembunyi. Tawaran berbahaya dari Amado. Amado mengusulkan kerjasama dengan memberikan informasi lengkap soal buah cakra dan cara mengembangkan Shinju, dengan imbalan untuk membangkitkan putrinya, Akebi. Penolakan dan pembuangan. Sang dewa menolak tawaran Amado dan membuangnya bersama Sumire ke dimensi lain. Aliansi baru, Code dan Delta bersatu dengan Otsutsuki. Keduanya diterima sebagai sekutu dan resmi menjadi bagian dari kekuatan Otsutsuki. Pemindahan pasukan shinobi. Seluruh pasukan aliansi shinobi di bumi dipindahkan ke dimensi lain oleh sang dewa, taktik untuk mengisolasi Naruto dan sekutunya. Persiapan senjata masa lalu, Edo Tensei Nagato. Orochimaru, Kabuto, dan rekan-rekannya membangkitkan Nagato dengan Edo Tensei sempurna menggunakan Zetsu putih yang dimodifikasi. Penyatuan ingatan melalui ilusi. Boruto dan Sasuke menggunakan Jogan dan Rinnegan untuk mentransfer seluruh sejarah dunia shinobi dan ancaman Otsutsuki kepada Nagato. Kesadaran Nagato, kesiapan perang. Setelah memahami situasi, Nagato bersumpah membantu melawan ancaman Otsutsuki, menyadari bahwa ini adalah perang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari sini sob, kita jelaskan lebih detail pembahasannya. Segalanya dimulai ketika dunia shinobi tiba-tiba terguncang oleh kemunculan sosok yang selama ini hanya dianggap legenda, Dewa Otsutsuki tertinggi. Ia berdiri diam, penuh wibawa, di depan pohon Shinju yang megah. Aura kekuatannya begitu dominan hingga udara di sekitarnya terasa menegang. Tiba-tiba, sabuk hitam aneh terbuka begitu saja di dekat pohon itu, seolah menyambut tamu yang tak diundang. Dari balik sabuk tersebut, muncul 4 sosok misterius yang berjubah hitam. Mereka berdiri tenang, namun jelas penuh tekad dan membawa misi besar. Siapakah mereka? Mengapa mereka muncul di hadapan entitas sekuat Dewa Otsutsuki? Suasana menjadi semakin panas ketika salah satu Otsutsuki yang berada di sisi sang dewa langsung melontarkan pertanyaan tajam. Ada rasa curiga, bahkan ancaman, yang mulai terasa. Mereka mempertanyakan apakah kedatangan keempat orang itu ada hubungannya dengan Boruto. Namun jawaban sang dewa justru mengejutkan. Ia meminta semua pasukannya untuk tenang. Tak hanya itu, ia menyambut tamu itu dengan senyuman dan sikap ramah. Sebuah keputusan tak biasa dari entitas yang dikenal sangat selektif terhadap siapa yang boleh mendekat. Ketika keempat orang itu membuka penutup kepala mereka secara bersamaan, terungkaplah identitas yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Code, Delta, Amado, dan Sumire.
Masing-masing membawa masa lalu yang rumit dan potensi yang tak main-main. Tapi hanya dua yang dianggap layak, Code dan Delta. Sang dewa menyatakan bahwa ia tahu siapa mereka semua, bahkan jauh sebelum mereka tiba. Ia menyebut Code sebagai wadah cacat dari Ishiki, dan justru memujinya karena memiliki karma putih, sesuatu yang sangat langka bahkan di antara klan Otsutsuki. Ucapan itu membuat Code tersentuh hingga tubuhnya bergetar, karena untuk pertama kalinya, ada entitas yang benar-benar mengakui eksistensinya. Namun, tidak semua mendapat perlakuan yang sama. Amado, yang datang dengan sebuah tawaran besar, langsung ditolak mentah-mentah. Padahal ia membawa sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki siapapun di luar klan Otsutsuki, informasi lengkap tentang bumi, rahasia cara menyempurnakan buah Shinju, serta koordinat 4 dimensi yang telah ia siapkan sendiri. Ia menjanjikan segalanya, membuat pasukan dari sel-sel Otsutsuki, mencuri buah cakra dari dimensi Sarada, bahkan membangun sistem kekuatan tak tertandingi. Tapi ada harga yang ia minta, setengah dari buah cakra bumi, demi menghidupkan kembali putrinya, Akebi. Sang dewa tidak tergoda. Ia sudah tahu isi hati Amado bahkan sebelum mendengarnya berbicara. Ia tahu ambisi Amado jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Dikatakan secara terang-terangan bahwa Amado tidak lebih dari seorang oportunis licik yang memperalat Code, Delta, dan Sumire demi kepentingannya sendiri. Sungguh disayangkan, karena kecerdasan Amado nyaris membuatnya layak menjadi orang kepercayaan sang dewa. Tak berhenti di situ, Sumire juga tidak luput dari penilaian. Dewa Otsutsuki langsung menuduhnya masih menyimpan perasaan terhadap Boruto dan aliansi shinobi. Karena itu, tanpa banyak bicara, Sumire dan Amado langsung dilempar ke dimensi lain, jauh dari jangkauan pertarungan yang akan datang. Sementara itu, Code dan Delta justru diangkat sebagai sekutu resmi para Otsutsuki, siap bergabung dalam invasi berikutnya. Mereka berdiri di sisi sang dewa, menatap masa depan yang penuh kekacauan namun menjanjikan kekuatan besar. Di sisi lain, suasana bumi terasa sepi. Terlalu sepi. Rupanya, semua pasukan aliansi shinobi telah dipindahkan ke dimensi lain oleh sang dewa. Langkah ini diambil untuk menghilangkan gangguan sekaligus mempersempit pergerakan Naruto, Boruto, dan lainnya. Yang tersisa hanyalah mereka yang terpilih untuk melawan. Sementara itu, di ruang bawah tanah tersembunyi yang menjadi markas rahasia para shinobi, sebuah upacara gelap dilakukan. Orochimaru, bersama Kabuto, menjalankan Fuinjutsu untuk mempersiapkan kebangkitan senjata masa lalu, Nagato. Zetsu putih yang sudah dimodifikasi dijadikan media reinkarnasi. Setelah menyimpan sel-sel tubuh Nagato, Kabuto mengaktifkan teknik Edo Tensei, yang kini telah diperbaharui ke tingkat sempurna. Tubuh Nagato perlahan terbentuk, lengkap dengan jubah merah dan kedua mata Rinnegan yang bersinar terang. Kebangkitan ini mengejutkan semua yang menyaksikannya, termasuk Kawaki dan Mitsuki yang belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Bahkan Naruto sendiri harus menjelaskan bahwa Nagato adalah sosok berbahaya yang pernah mengendalikan 6 tubuh Pain sekaligus. Nagato yang baru sadar masih mengira Perang Dunia Shinobi keempat belum selesai. Ia pun diberi penjelasan singkat oleh Itachi dan Orochimaru. Namun alih-alih menjelaskan secara verbal, Boruto justru memanfaatkan tahap keempat Jogannya untuk memasukkan seluruh ingatan penting ke dalam ilusi. Dalam hitungan detik, Nagato bisa memahami semua yang telah terjadi, dari kemunculan Momoshiki, kematian Ishiki, peran Boruto, hingga ancaman Otsutsuki saat ini. Bahkan, ia meminta untuk melihat juga seluruh kejadian dari Perang Dunia Shinobi keempat. Sasuke lalu menggunakan Rinnegan miliknya untuk menyampaikan ilusi sejarah tersebut secara langsung. Dari situlah Nagato menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi bukanlah sekadar musuh biasa. Ini adalah ancaman terbesar dalam sejarah Shinobi. Bukan hanya kekuatan fisik yang mereka perlukan, tapi juga strategi yang bisa menyaingi kecerdikan para Otsutsuki. Pertempuran besar bukan hanya akan terjadi di satu tempat, tapi akan menyebar ke seluruh dimensi. Dan disinilah cerita dimulai. Bukan lagi sekadar pertarungan hidup dan mati, melainkan perang ideologi, loyalitas, dan pengkhianatan. Satu persatu karakter lama kembali, bukan hanya untuk nostalgia, tapi untuk menyeimbangkan kekuatan yang sudah terlampau jauh dari nalar manusia biasa. Dunia Shinobi berdiri di ambang kehancuran, dan setiap pilihan akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang dilupakan oleh sejarah. Karena itulah ke depan prolognya bisa aja berbunyi seperti ini sob. Namun, saat dunia mulai menyusun kembali kekuatan mereka, pertanyaan besar mulai menggantung di udara. Apa sebenarnya tujuan akhir dari Dewa Otsutsuki yang baru itu? Apakah pemindahan seluruh pasukan shinobi hanyalah awal dari rencana dominasi total?
Dengan Code dan Delta kini berdiri di pihak kegelapan. Apakah ini akan menjadi awal dari kehancuran era perdamaian yang telah lama diperjuangkan? Bahkan dengan kebangkitan Nagato dan teknologi Edo Tensei terbaru, masih belum jelas apakah mereka benar-benar mampu mengimbangi kekuatan para Otsutsuki yang terus berevolusi. Dan kini, muncul satu pertanyaan paling mengganggu. Apa yang akan dilakukan Boruto selanjutnya? Dengan kekuatan Jougan yang mulai matang dan warisan dari ayahnya yang kian berat dipanggul, apakah ia sanggup memimpin perlawanan terakhir melawan ancaman para dewa? Atau justru, akan ada pengkhianatan besar yang selama ini tersembunyi di balik bayangan? Jadi kesimpulannya, kisah epik ini memperlihatkan bagaimana kekuatan, ambisi, dan kesetiaan menjadi kunci utama yang memicu benturan antar tokoh. Dewa Otsutsuki tertinggi muncul sebagai ancaman nyata yang bukan hanya menguasai kekuatan luar biasa, tetapi juga kecerdasan manipulatif yang sulit dilawan. Satu persatu karakter penting diuji. Code dan Delta dipilih sebagai sekutu karena dianggap setia, sedangkan Amado dan Sumire disingkirkan karena niat tersembunyi dan perasaan yang membahayakan. Di sisi lain, para shinobi, yang kini bersembunyi bersama Naruto dan Sasuke, mengambil langkah ekstrim dengan membangkitkan kembali Nagato melalui Edo Tensei, menyiapkan kekuatan pamungkas untuk pertempuran besar yang akan datang. Semua ini menggambarkan bahwa dunia ninja berada di ambang perang baru yang lebih gila dari sebelumnya, dengan pihak-pihak kuat yang menyusun rencana besar dari balik layar. Kebangkitan Nagato, kekuatan Boruto yang makin matang, dan strategi licik Dewa Otsutsuki menjadi penanda bahwa cerita ini belum mencapai puncaknya, malah baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Kini, pertarungan tak hanya soal siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang paling bisa dipercaya di tengah badai pengkhianatan dan kebenaran tersembunyi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.